Jadi kita akan membahas tentang membiasakan alat terpuji, ikhtiar, tawakal dan sabar, syukur dan qanaah. Tentu yang pertama-tama yaitu manusia pasti membutuhkan bantuan orang lain dalam menjalani kehidupan. Tidak ada yang bisa untuk sendiri. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari itu pasti membutuhkan orang lain. Tidak bisa kita hidup dengan kesendirian. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, yang mana manusia yang bermasyarakat disuruh agar memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik, tercipta dengan hubungan yang harmonis. Dan akhlak merupakan asal yang sangat penting dalam Islam. Jadi akhlak dalam kehidupan sehari-hari itu adalah sikap yang paling menonjol dalam keadaan bermasyarakat. Itu yang telah dikaitkan dengan nama akhlak terpuji. Dan lain sebagainya. Untuk abad dibaca yang A, ikhtiar. Bab 2 dibuka, bab 2 ikhtiar. Bab 2 ikhtiar. Hati-hati. Ikhtiar secara bahasa artinya memilih, sedangkan secara istilah merupakan usaha seorang hamba dengan maksud untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Adapun dalil perintah untuk berikhtiar sebagaimana firman Allah SWT di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10 berikut, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Artinya, apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Sudah. Jadi A, yang pertama ikhtiar. Ikhtiar dalam kata hukum atau diartikan sebagai usaha. Kan sudah jelaskan tadi oleh sang pembaca itu, ikhtiar secara bahasa artinya memilih, sedangkan secara istilah merupakan usaha seseorang hamba dengan maksud untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Jadi bisa dikaitkan dengan usaha. Namun adalah dikutipkan pada ayat faidah putih salawatu fantasiru bil ardi ila giri. Yang mana artinya apabila sholat Jumat telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Sebagaimana contoh perilaku ikhtiar adalah 1. Bekerja keras dalam mencapai 1 harapan dan cita-cita. Contoh seperti mengharapkan keras pada cita-cita, seolah-olah dirimu sendiri itu memiliki keinginan dalam keadaan tujuan dan cita-cita. Seperti cita-cita sampean menjadi tentara. Kamu berusaha keras, berlatih keras supaya menjadi tentara, dalam artian ikut sekolah TNI maupun Kopassus dan lain sebagainya yang bersangkutan dalam bidang TNI. Itu yang terkait dengan ikhtiar, merupakan yaitu memperoleh apa yang dikehendakinya. 2. Dampak positif ikhtiar. Perilaku ikhtiar akan memberikan dampak positif diantaranya sebagai berikut: merasakan kepuasan batin karena dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, walaupun saja dengan susah payah ia lakukan. Jadi kita
dampak positif dari ikhtiar tersebut. Kita dapat merasakan kesenangan dari diri kita sendiri dengan usaha yang sangat payah yang kita lakukan. Karena apa? Kan itu dengan apa ya? Dengan feeling kita sendiri atau ingin kita menggapai suatu cita-cita tersebut. Dengan apa kita memperoleh? Yaitu dengan sekolah, dengan kaitan bidang tersebut. Maka itu dampak positifnya berbunga dari diri sendiri. Untuk yang kedua, terhormat dalam pandangan Allah SWT atas manusia karena sikap kepujian dimiliki. Dan yang ketiga, dalam mengajarkan harta karena hasil problem merupakan usaha dan kerja keras. Jadi kita dalam ikhtiar itu tidak dapat membebaskan harta. Dalam artian kita bisa memilih semua mana. Aku punya uang 5.000. Nah, itu saya bagi dalam satu hari maupun kedua hari ke depan. Dalam artian memakai uang jajan yang tidak seolah-olah semuanya, tapi sebagian dari itu. Nah, itulah dinamakan dari kerja keras kita sendiri. Dan yang ketiga, biasakan diri berulang ikhtiar. Supaya biasa berulang ikhtiar, kita dapat membiasakan diri dengan hal seperti berikut: giat dan bersemangat dalam melakukan suatu usaha, terutama yang sifatnya halal. Tekun, pandai memanfaatkan waktu sesenggangnya untuk hal-hal yang positif. Jadi memakai waktu senggang dalam belajar maupun berkegiatan lain-lain. Dan yang ketiga, berusaha mendapatkan cara yang baru untuk mengajukan masalahnya. Jadi kita harus berpacu pada satu cara, harus memiliki beberapa cara. Seperti soal matematika kan tidak harus berpacu dalam satu cara, tapi berbagai cara kita bisa menemukan hasil yang sama. Seperti Mas ingin cita-cita menjadi pelukis dan Aldi sama-sama menjadi pelukis. Dua-duanya ini pun ingin jadi pelukis dengan tujuan yang berbeda, dengan cara berbeda, baik maupun di wilayah Jogja maupun daerah Surabaya. Seolah-olah kita dengan cara berbeda itu kembali dengan hasil yang sama. Kata tawakal berasal dari bahasa Arab tawakalu, tawakulan, yang artinya berserah diri atau mewakilkan. Tawakal artinya menyerahkan segala permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepadanya, serta tetap berusaha semaksimal mungkin sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikannya. Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluan bagi orang yang bertawakal sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat At-Talaq ayat 3 berikut ini. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Artinya, dan menganugerahkan kepada rezeki dari orang yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surat Al-Falaq ayat 65. Contoh perilaku tawakal. Berikut ini beberapa contoh perilaku tawakal yang dapat kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. A. Selalu bersyukur apabila mendapatkan nikmat atau keberhasilan, kesuksesan dan lain-lain dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar apabila mendapatkan musibah. B. Menyerahkan segala sesuatu hal terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha keras. C. Selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. D. Selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala
atas kejadian atau apa yang kita terima. Tidak berkeluh kesah dan gelisah ketika berusaha dan berikhtiar. Selalu berusaha dan berikhtiar dengan maksimal, selanjutnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mudah berputus asa dalam berusaha. Menerima segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ikhlas dan ridho. Berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. 2. Dampak positif tawakal. Perilaku tawakal akan memberikan dampak positif, di antaranya sebagai berikut. Mendorong seseorang untuk bersikap optimis dan percaya diri. Tidak mudah berputus asa dalam berusaha. Membuat seseorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diterimanya. Tidak bersikap sombong jika berhasil meraih yang diinginkan. Menjadikan hati merasa tenang dan tenang. Meningkatkan iman seseorang dengan mematuhi apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Mendidik seseorang untuk berhati-hati dan mawas diri segala kegiatan, bahwa segala kegiatan dan perbuatan kita diawasi dan diberi balasan sesuai dengan yang baik dan buruknya. Menjadikan hidup bersih. Ayo baca lagi. 3. Membiasakan diri perilaku tawakal. Supaya terbiasa menoleh tawakal, maka kita dapat membiasakan diri dengan hal-hal yang sebagai berikut. Kita mensyukuri nikmat Allah SWT. Tidak pernah berkeluh kesah dan gelisah. Menerima segala ketentuan Allah SWT dengan ridho. Selalu berusaha dan berikhtiar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Tidak pernah rasa iri terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Berusaha memperoleh sesuatu yang dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Untuk yang B, kan tawakal. Tawakal. Yang mana? Kalau tawakal berasal dari bahasa Arab. Tawakal, tawakal. Yang artinya besar ini adalah melahirkan. Tawakal artinya menyerahkan segala perasaan kepada Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati dan berpegang teguh kepadanya, tetap berusaha semaksimal sehingga tidak merasa sedih dan kecewa terhadap apapun keputusan yang diberikannya. 1. Contoh perilaku tawakal, yang mana selalu bersyukur apabila mendapat nikmat, seperti kamu bisa membaca Al-Quran walaupun itu tidak lancar maupun lancar. Sebenarnya kita harus bersyukur. Soalnya di situ kita sudah dikasih kesempatan bisa membaca. Yang B, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah SWT. Pasrah, artinya kita pasrah. C. Selalu berdoa dan menyerahkan diri atas apa yang kita usahakan sebelumnya. 2. Dampak positif tawakal. Perilaku tawakal akan memberikan dampak positif di antaranya sebagai berikut. Mendorong seseorang untuk bersikap optimis dan percaya diri, dan tidak mudah berputus asa dalam berusaha. C. Membuat seseorang akan mensyukuri nikmat Allah SWT. Yang ketiga, berdasarkan diri berlaku tawakal akan timbul selalu bersyukur nikmat Allah. B. Tidak pernah berkeluh kesah. C. Menerima segala ketentuan Allah SWT dengan ridho, semuanya dengan ikhlas. Untuk yang kedua yaitu mengerjakan tugas mandiri 1 sampai 5.
Jadi kita kan sudah mengerjakan latihan soal atau tugas mandiri, yang mana soal tersebut bertemakan jelaskan pengertian tawakal. Tawakal ialah berpasrah diri atau mewakilkan kepada Allah. 2. Mengapa dalam bertawakal manusia dianjurkan untuk selalu berpikir positif? Karena kan kita di situ dapat mensyukuri nikmat Allah dan tidak pernah berdosa kepada Allah atau kita yang berusaha, dan menerima segala keturunan dan menerima segala ketentuan Allah SWT, dan selalu berusaha dan berikhtiar sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. 4. Sikap akibat tidak tawakal kepada Allah SWT. Akibat tidak tawakal kepada Allah itu kita akan selalu lupa mensyukuri nikmat Allah dan tidak memiliki kepercayaan diri dalam usaha yang dilakukan oleh kita sendiri. Terus yang kelima, contoh berlaku tawakal sama pelajar. Jadi contoh berlaku sama pelajar yang mana seperti anak santri bertawakal kepada dirinya maupun Allah maupun Pak Yai. Kita akhiri pembelajaran kita di sini. Semoga mendapatkan ilmu bermanfaat.